Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Gen tolak tawaran AC Milan senilai 12 juta euro untuk Fernandes Vardo. AC Milan baru-baru ini dikabarkan telah mengajukan tawaran untuk salah satu talenta paling menjanjikan di Belgia, Fernandes Vardo. Menurut laporan dari TMW, Rossoneri telah mengirimkan tawaran sebesar 12 juta euro, namun tawaran tersebut ditolak oleh klub pemilik Gen. Setelah penampilan luar biasa di paruh kedua musim lalu, nilai Fernandes Vardo melonjak menjadi 15 juta euro. Pemain muda ini tampil gemilang dengan mencetak 7 gol dalam 10 penampilan di fase playoff Liga Belgia dengan total 21 penampilan, 8 gol dan 2 assist sepanjang musim. Meskipun AC Milan telah mengajukan tawaran sebesar 12 juta euro, Gen menolaknya karena mereka yakin nilai pemain tersebut lebih tinggi. Dengan bursa transfer yang masih terbuka, masih ada kemungkinan tawaran baru akan datang dari Milan atau klub lain yang tertarik untuk mengamankan jasanya. Fernandes Vardo tetap menjadi salah satu prospek paling menarik di Belgia saat ini, dan dengan minat dari banyak klub besar Eropa, masa depannya masih sangat terbuka. AC Milan yang telah lama mengikuti jejak sang pemain mungkin perlu mempertimbangkan kembali tawarannya jika serius ingin mendapatkan tanda tangan sang pemain. AC Milan batal jual Alexis Saelemaekers. AC Milan telah mengubah rencana terkait Alexis Saelemaekers yang sebelumnya diproyeksikan akan dijual, namun menurut laporan terbaru dari Milan News, Rossoneri memutuskan untuk mempertahankan pemain Belgia tersebut setelah penampilannya yang mengesankan selama pramusim di bawah asuhan Paulo Fonseca. Saelemaekers sendiri kembali ke AC Milan setelah masa pinjaman di Bologna, di mana klub tersebut tidak mengambil opsi untuk membelinya secara permanen. Asumsi awal adalah bahwa pemain ini akan dijual ke klub lain. Namun selama tur pramusim di Amerika Serikat, Saelemaekers menunjukkan performa yang solid dan mendapatkan pujian dari pelatih baru AC Milan, Paulo Fonseca. Media Milan News melaporkan bahwa manajemen Milan telah memutuskan untuk mempertahankan Saelemaekers. Klub kini hanya akan pertimbangkan tawaran di atas 15 juta euro untuk pemain berusia 23 tahun tersebut. Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya Saelemaekers dalam rencana Fonseca di musim yang akan datang. Keputusan untuk mempertahankan Saelemaekers juga mempengaruhi rencana Milan dalam negosiasi untuk mendapatkan Tammy Abraham dari AS Roma. Awalnya, ada spekulasi bahwa Saelemaekers bisa menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran pemain. Namun dengan perubahan rencana ini, AC Milan kini mengevaluasi pernyataan pemain lain dalam upaya untuk merekrut Abraham. Keputusan untuk mempertahankan Saelemaekers memberikan Milan stabilitas di sektor penyerangan, sekaligus memberikan Fonseca opsi yang lebih banyak dalam merancang strategi tim. Sementara itu, negosiasi untuk mendapatkan Tammy Abraham masih berjalan, dengan fokus AC Milan untuk mencari solusi yang optimal tanpa harus mengorbankan pemain yang telah menunjukkan potensi besar selama pramusim. Alvaro Morata dan Strahinja Pavlovic segera diperkenalkan secara resmi. AC Milan telah mengonfirmasi tanggal perkenalan resmi dua pemain barunya, yakni Alvaro Morata dan Strahinja Pavlovic, yang akan berlangsung di Casa Milan. Untuk Strahinja Pavlovic, ia akan diperkenalkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus di kantor pusat klub. Sementara untuk Alvaro Morata, Strahinja Pavlovic didatangkan AC Milan untuk memperkuat lini pertahanan Milan yang musim lalu kebobolan 69 gol di semua kompetisi, termasuk 49 gol di Liga. Perannya akan sangat krusial untuk meningkatkan stabilitas pertahanan tim. Sementara untuk Alvaro Morata, ia didatangkan setelah kepergian Olivier Giroud ke Amerika Serikat. Morata diharapkan menjadi ujung tombak serangan Milan. Dengan perkenalan resmi ini, AC Milan berharap dapat memulai musim dengan optimisme baru, didukung oleh kedatangan dua pemain berbakat yang siap memberikan kontribusi besar bagi tim Rossoneri.
awan kelabu masih membayangi nasib Luka Jovic di AC Milan. AC Milan sempat memperbarui kontrak Luka Jovic setelah musim perdana yang cukup menjanjikan. Namun kini muncul keraguan mengenai masa depan penyerang asal Serbia tersebut. Di musim perdananya, Luka Jovic mencatatkan 9 gol dengan rata-rata 1 gol setiap 138 menit, menunjukkan performa yang cukup solid di musim pertamanya bersama Milan. Kemudian, AC Milan memberikan perpanjangan kontrak padanya. Meskipun ada rencana untuk memberikan kontrak jangka panjang, AC Milan akhirnya memilih opsi perpanjangan otomatis selama 1 tahun. Meskipun AC Milan telah memperpanjang kontrak Luka Jovic, masa depan pemain itu sendiri di Milan masih belum pasti. Manajemen Rossoneri sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan penyerang lain di luar Alvaro Morata, dan nama Luka Jovic muncul dalam spekulasi transfer, di mana ia dikabarkan bisa menjadi bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan Tammy Abraham di Roma. Namun, ide ini ditolak oleh pihak Roma. Jovic sendiri juga menerima tawaran dari 2 klub asing, namun ia menolaknya karena ingin tetap di AC Milan untuk saat ini. Di lain pihak, AC Milan nampaknya harus mengambil keputusan yang tepat terkait masa depan Luka Jovic, terutama dengan pertimbangan rencana perekrutan baru dan kebutuhan untuk memperkuat skuad menjelang musim kompetisi yang akan datang. Jalan terjal AC Milan untuk amankan tanda tangan Lazar Samardzic. AC Milan terus berupaya keras untuk mendapatkan tanda tangan Lazar Samardzic dari Udinese, meskipun saat ini terdapat kesenjangan besar antara kedua klub dalam hal harga yang diminta. Menurut laporan dari Il Messaggero Veneto via Milan News, Milan masih sangat tertarik untuk merekrut gelandang kreatif berusia 22 tahun ini. Namun, Udinese telah mematok harga 25 juta euro untuk Samardzic yang dianggap terlalu tinggi oleh Rossoneri. Dengan adanya perbedaan yang signifikan, proses negosiasi berjalan lambat dan tidak diharapkan ada terobosan dalam waktu dekat. Kemungkinan perkembangan baru mengenai proses transfer Samardzic hanya akan terjadi menjelang akhir bursa transfer setelah AC Milan menyelesaikan beberapa penjualan pemain di lini tengah. Di lain pihak, AC Milan saat ini sedang memprioritaskan merekrut gelandang bertahan terlebih dahulu. Setelah kebutuhan ini terpenuhi, Rossoneri akan mengevaluasi kembali peluang untuk mendatangkan Samardzic. Dan diharapkan sikap Udinese akan melunak menjelang akhir Agustus, memberikan Milan kesempatan untuk mengajukan tawaran yang lebih menguntungkan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.